Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mbak Asih kerja kulinya sama Berondong. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Gondrong. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir lagi, datang lagi dan nonton lagi di channel Doni Gondrong. Dan sekarang aku berada di Taman Rekreasi, Taman Pariwisata, Kolam Renang Owabong ya di Purbalingga. Jadi di sini aku pengen mencari warga-warga, mbak-mbak, mas-mas yang sedang rekreasi dan bertanya-tanya tentang COVID-19. Kenapa masih rekreasi sedangkan negara Indonesia masih dilanda COVID? Oke, gimana jawabannya, gimana alasannya, dan gimana opininya warga-warga Purbalingga? Kita simak bareng-bareng, dan alangkah baiknya teman-teman semua tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan saya doakan teman-teman semua yang sudah subscribe rezekinya lancar dan dimudahkan semua urusannya. Mungkin itu aja. Oke, langsung saja mencari orangnya. Di sini saya udah bersama narasumber dengan cowok-cowok yang gagah nih ya, perenang handal gitu. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu Mas, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya itu saya apa Ado apa aku ya? Terserah. Nama aku Ado. Ado. Ya, Ado. Masnya? Nama saya Andika. Andika, Mas ya? Nama saya Pedro. Pedro. Oke, berarti Mas Ado, Andika, sama Mas Pedro ya. Oke. Nah, ini kesibukannya apa nih? Aku sih masih berarti buat masuk ke dinasan gitu. Berarti mau kuliah ya? Mau kuliah. Oke, berarti Mas ini Andika? Mau jadi polisi. Mau jadi polisi. Kalau Mas Pedro nih? Masih sekolah daring. Oh, masih sekolah daring. Boleh mendekat Mas, takutnya suaranya nggak kedengeran Mas Pedro. Bagas, Mas. Mas Bagas, Ya. kalau Mbaknya? Putri. Oke, Mas Bagas dan Mbak Putri ya. Asalnya Purbalingga Mas? Iya, asal Kalau Mbak Putri? Sama Sama Purbalingga. Purbalingga. Terus kesibukan Mbak dan Mas apa sekarang? Saya jualan sih, jualan online. Oh, jualan Ya, online. onlinean. Di rumah aja aku. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Namanya si Maulana. Arsi Maulana. Oh iya. Mas Arsi asli Purbalingga? Asli. Asli Purbalingga. Nah, kesibukannya apa Mas? Kuliah main-main. Kuliah main-main. Oke. Nah, jadi ini saya mau tanya-tanya Mas tentang opini dan pendapat nih Mas Arsi sendiri. Kan kita udah nggak asing lagi ya Mas ya dengan istilah COVID-19 ya. Nah, mungkin COVID ini datang di Indonesia dari bulan Maret ya tahun lalu. Nah, kalau menurut Mas Arsi sendiri, COVID itu apa sih? COVID ya virus yang datang dari Cina gitu. Virus yang datang dari Cina. Nah, yang lainnya ada nggak? Mungkin semacam pandemi yang menyebabkan suatu wilayah jadi apa ya? suatu kacau kayak gitulah. Oke, kacau. Ya isu lah. Oh, isu. Berarti bukan penyakit Mas ya? Bukan Lebih ke berarti konspirasi Mas ya? konspirasi lah. Oh, berarti Mas Bagas nggak percaya gitu tuh? Bukan nggak percaya ada, cuma nggak takut. Oh, nggak takut. Kalau Mbak Putri? Kalau aku COVID itu wabah seperti yang diberitakan. Cuma kalau yang sampai meninggal karena COVID itu mungkin karena penyakit pendukungnya aja gitu. Oh, berarti kompilasi gitu. Oh, jadi emang rumah sakitnya kayak misalkan ada orang yang penyakitnya bukan COVID tapi di COVID-COVIDin gitu Mbak ya? Oh iya, siap. Corona itu tuh virus yang menyebar dari Cina ke Indonesia gitu nggak sih? Iya kan? Cina ke Indonesia. Wuhan berarti, lah ya. Iya, berarti lebih ke virus ya? Ya virus. Jadi itu sebaiknya sih definisinya gimana sih Mas? Definisi itu ke pengertian. Virus itu ya Ibaratnya corona ini apa sih gitu? corona itu virus yang nakutin sih bagi saya. Oke. juga itu pengaruh banget buat orang lain, kehidupan juga. Takutnya kan kalau kena virus kan kena corona kan nggak bisa cari kerja, harus isolasi mandiri di rumah selama
kurang lebih 2 minggu gitu sih menurut saya. Oke oke. Kalau Mas Andika sama? Sama-sama. Sama Mas Pedro? Kalau menurut saya virus itu corona ya. Kalau Iya. corona itu menurut saya ada bencana. Tapi bencana bukan bencana alam. Ya. Bencana Berarti yang tidak terlihat. bencana yang tidak terlihat. Pahlawannya bukan tim SAR tapi para tim medis. Oke, siap. Para tim medis ya. Mantap mantap, tepuk tangan dulu. Ada nggak sih dampak COVID ini dalam kehidupan Mas Bagas dan Mbak Putri? Misalkan terkendala, misalkan ketemu teman-teman atau enggak dalam mencari nafkah. Nah itu ada nggak sih dampaknya? Ada banget mas, soalnya tetanggaku juga ada yang positif kan. Itu dikucilin loh, padahal udah diisolasi tapi keluarganya juga dikucilin. Kalau Mbak Putri sendiri ada nggak dampaknya? Banyak banget. Salah satunya cari kerja sih Mas, lebih ke cari kerja. Kayak aku aja ini harusnya ke Semarang nih hari ini. Tapi karena ada ini jadi kayak PSBB gitu, jadi susah buat keluar kota gitu sih. Lebih ke Oh, jadi kayak di wilayah-wilayah itu ada pembatasan, Mbak ya? Iya. Nah, tapi Mas Arsy percaya nggak sama corona itu? Percaya. Percaya. Percayanya karena apa? Ya karena melihat dari segi di rumah tuh ada yang kena juga, terus dibawa ke rumah sakit pula gitu. Ya ada fiktif-fiktif sih, 75% sama ya 25% gitu lah. Oh, jadi percaya nggak percaya ya? Kalau percayanya karena memang ada yang udah kena gitu Mas ya? Nah, Mas Arsy selama corona ini berdampak nggak sama aktivitas Mas Arsy yang tadinya misalkan kuliah terus nggak bisa ketemu langsung atau online terus main-main Mas Arsy terbatas. Kalau dari sudut pandang Mas Arsy sendiri ada nggak? Ya banyak sekali ya, dari segi kuliah itu pasti sangat membebankan ya. Kuliah daring itu dari segi materi yang disampaikan dan sebagainya itu kita harus mencerna sendiri, terus tanya jawab dan sebagainya itu kita harus memahami sendiri dari segi itu. Dari segi main-main dan bertemu sama teman-teman itu pastinya berkurang ya, dari daring dan laring kan pastinya jauh berbeda gitu. Jadi lebih terbatas ya Mas ya aktivitasnya. Ada banget Mas, itu tuh juga mempengaruhi pekerjaan orang lain juga sih. Kalau gimana ya, sekarang kan banyak banget yang di PHK gara-gara gara-gara apa ya? Gara-gara corona masuk mungkin ya. Gara-gara corona masuk banyak PHK, juga banyak banget toko-toko yang sekarang dibatasin. Terus sekarang kan banyak setiap kota kan mengadakan PSBB gitu loh, kayak PSBB, kayak pembatasan kegiatan gitu ya. jadi ya banyak toko-toko yang tutup gasik juga. Sekarang orang-orang juga pada takut sama corona sih, jadi gitu mungkin. Lebih ke ibaratnya kehidupan general ya semuanya. Kalau Mas Andika? Angka kriminal naik. Oh, akan kriminal naik. Itu contohnya kayak gimana Mas? Ya nggak ada pekerjaan, mencuri lah. Oh, Mencuri. berarti ibaratkan nggak ada pekerjaan terus orangnya mencuri gitu. Oke oke. Kalau Mas Pedro nih? Kalau menurut saya dari segi keluarganya sih. Dari segi keluarga. Ya, jadi yang awalnya kita bisa bertemu jarak jauh, jadi pulang kita jadi disulitkan untuk pulang. Oh iya ya. Mudiknya susah. Berarti lebih semuanya virtual ya Mas ya, harus online kayak gitu. Nah terus udah tahu nih mas-mas yang ganteng corona gitu kan, tapi kenapa masih berekreasi gitu kan, renang kan kayak gini kan ketemu orang banyak, ketemu saya gitu. Nah kenapa itu? Atau memang lagi mengisi kekosongan karena hari Minggu atau seperti apa? Ya mungkin kegiatan gabut sih, free juga lagi itu kan. Di sini kan protokol kesehatannya tuh terpercaya juga, ya nggak menjamin juga sih, ada berbagai kayak tulisan-tulisan gitu tuh yang. Oh berarti lebih ada kayak ini ya, tempat cuci tangan seperti itu ya di mana-mana gitu. Terus tadi masuknya juga kan Dicek, disemprot juga gitu ya. Oke Kak. Ini kolamnya dikasih klorin gitu, kayak obat buat klorin. Obat buat kayak menghindari virus, apa sih, buat membunuh ya? Membunuh virus. Oke benar-benar. Nah kalau Mas Andika juga sama ya, mengisi kegabutan berarti. Iya, mengisi kegabutan. Oke, Mas Pedro nih? Benar, mengisi waktu luang. Atau ini mencari cewek? Bukan. Udah punya. Oh, udah punya, waduh. Kalau di rumah terus itu lihatnya bosen. Oh, bosen ya, makanya. Oh, ceweknya ibu terus, makanya mencari cewek nih. Wah, teman-teman yang ingin kenal sama Mas Pedro bisa DM saya nanti ya. Saya sambungkan ke Mas Pedro nih. Pengen aja mas, soalnya aku nggak takut covid. Oh, enggak tahu. siap. Kalau Putri? Kalau aku pengen refreshing aja. Oh, pengen refreshing ya. Jadi mengisi. Tetap sama protokol kesehatan. Oke, terus juga kita kan terus juga tadi kan banyak ya sebelum masuk juga disemprot gitu ya, terus cek suhu juga. Jadi lebih aman ya Mbak ya.
Nah, Padahal nggak ada gunanya mas. oh nggak ada gunanya. Apa ya? Gak apa-apa, ini kan cuma opini, kan nggak boleh ada yang menyalahkan opini orang dong, kan pendapat orang gitu. Oh, ini kan ya walaupun masih renang kan kayak habis ujian kuliah itu kan pingin refreshing gitu kan, juga pingin menangkan hati dulu ya. Atau pengen ketemu cewek nih? Enggak lah, Oh enggak, atau pengen cuci mata? enggak juga. Oh, oke, jadi melepas penat ya Mas Arsy ya. Oke. Nah, terus motivasi nih dari Mas Bagas dan Mbak Putri nanti buat teman-teman di sana, di luar sana yang terkena Covid nih. Kan meskipun dari Mas Bagas tadi mengatakan sebuah isu atau konspirasi, tapi kan ada 1-2 orang yang meninggal memang pure gara-gara Covid. Nah, itu sekarang yang positif gitu. Nah, dari Mas Bagas dan Mbak Putri gimana sih untuk memotivasi mereka-mereka semua gitu? Tetap semangat dan jaga imun. Itu COVID nggak bahaya kok. Yang penting jaga kesehatan. Siap. Kalau Mbak Putri? Sama aja kayak gitu, Oh, jaga sama. imun. Jaga imun ya? Tiru-tiru lah. Ben, Jaga imunnya gimana caranya? Misalkan. Ya menjaga imun seperti apa? minum vitamin, terus makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Kalau Mas Bagas? Iya. sama. Olahraga mungkin ya? Olahraga. juga. Olahraga. Ya motivasinya mungkin tetap semangat walaupun udah kena Covid itu positive thinking bahwa kalian tuh bisa sehat kembali gitu aja. Oke, jadi lebih ke positive thinking aja Mas ya, karena yang datang pasti akan pergi gitu kan, seperti Covid yang menyerang kita pasti nanti akan berlalu gitu. Oke, mungkin itu aja Mas Arsy, terima kasih kamera Mas. Oke, terus terakhir nih pesan buat teman-teman warga yang terkena corona nih Mas, mungkin dari Mas bisa memberikan motivasi kepada mereka semua yang lagi terkena corona nih. Lebih baik sih pertama ngikutin protokol ya. Yang kedua rajin-rajin olahraga, terus pola makan yang bagus, yang cukup, terus apa ya? Jangan keluar dulu lah, takut menular satu sama lain gitu loh. Ya mungkin itu sih. Kalau Mas Andika? Ya apa ya? Pesan Pesannya Ya. 3M lah. 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker. Oke, berarti 3M ya. Kalau Mas Pedro nih? Kalau kata saya, percaya pepatah saja, badai pasti berlalu. Oke, badai pasti berlalu, berarti semuanya yang diberikan Tuhan kepada kita itu pasti nanti ada hikmahnya dan berlalu. Oke, itu aja. Mungkin terima kasih semuanya Mas, bisa terima kasih ke kamera. Gimana? Terima kasih aja, terima kasih gitu. Terima kasih. Oke, siap. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video Doni Gondrong. Itu tadi pendapat opini dari masyarakat Purbalingga yang berekreasi di Owabong ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman, kerabat, pacar, sahabat, ayah, mama, semuanya. Dan saya doakan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran itu hanyalah milik Allah. Saya Doni Gondrong pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.